Papua, Papua. Ya kawan-kawan, itu solusi kita. Solusi kita. Wah, yo, amole, amakanyo, forno, yepu, telep, kinauna, kola, kosau, wayambe, nare, nayaklak, wah, tunjukkan simbol perlawanan kita. Jika kita ingin hidup, tunjukkan simbol perlawanan kita. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup Mako Tabuni! Hidup Bukhtar Tabuni! Hidup Victor Jeno! Hidup Agus Kesai! Hidup Beni Wenda! Hidup Mangapro! Hidup Warpo Letipo! Hidup Hubert Mabel! Hidup Philip Korma! Hidup Perempuan Papua! Hidup Esther Halu! Hidup Susan! Hidup perempuan yang tertindas! Hidup laki-laki yang tertindas! Hidup buruh! Hidup petani! Papua! 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 Daud! Terima kasih. Ya, kami harus tolak karena itu tawaran. Kita bukan anak kecil, jadi disuap. Kita bukan anak kecil, jadi ditawarkan dengan hal-hal yang praktis, pragmatis. Kawan-kawan, persatuan kita hari ini akan menentukan bangsa kita. Bangsa ini akan merdeka dan tidak ada di tangan kita. Tugas kita untuk berjuang untuk bebas, berjuang untuk keluar dari cengkraman kolonialisme Indonesia. Sudah di sebelah sana, di tengah, di tengah mas sebelum yang lain. Oke. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Papua! Hidup PRP! Hidup PRP! Papua! Papua! Oke kawan-kawan, Papua merdeka itu solusi yang hari ini rakyat Papua sedang rindukan. Ya, kawan-kawan, yang pertama pembukaan kami panggil kepada Bapak Bangsa West Papua, Philip Korma. Terima kasih. Itu tekad dari rakyat Papua. Fandu, Phil Erari, dan tokoh-tokoh Papua yang lain. Mereka bilang jangan minta merdeka dulu, kita terima otsus dulu. Terima otsus dulu. Jadi itu sebagai alternatif terbaik dan terakhir yang bisa pemerintah Indonesia berikan dalam 20 tahun. Nah, kalau itu sudah gagal, ya berarti tidak ada jalan lain. Hanya satu, merdeka. Kemudian kemarin Don sudah kasih otsus 20 tahun. Mungkin teman-teman semua ingat
yang Indonesia punya program keluarga berencana. Dong bilang 2 anak saja cukup supaya berhasil. Nah, jadi sama, kemarin OSUS juga 2 provinsi saja supaya berhasil. Kemarin berhasil kah tidak? Nah, kalau 2 provinsi saja sudah tidak berhasil, apalagi bikin provinsi banyak. Dua provinsi saja tidak berhasil. Nah, jadi kalau 2 provinsi sudah tidak berhasil, kita orang tuntut naik lagi. Sekarang bukan pemekaran provinsi, pemekaran negara. Karena sudah jelas OSUS gagal. Jadi mau bikin provinsi banyak pun tetap gagal. Nah, solusi hanya ini yang terbaik supaya jangan lagi ada orang Indonesia atau adik-adik yang jadi prajurit TNI, Polri mati. Jangan lagi ada orang Papua mati. Bikin perundingan internasional. Perundingan internasional, karena dulu Papua dipaksa gabung ke Indonesia, itu yang terlibat Amerika, Belanda, PBB, dan Indonesia. Jadi kalau dulu melibatkan 3 negara, Indonesia, Amerika, Belanda, terus lembaga internasional PBB, berarti sekarang juga perundingan melibatkan Amerika, Belanda, Indonesia, dan bangsa Papua, PBB. Karena dulu New York Agreement itu dorang perjanjian New York, dorang tidak lihat kita orang sebagai manusia, sebagai suatu bangsa yang punya hak menentukan nasib sendiri. Harusnya di perundingan New York atau New York Agreement, wakil-wakil bangsa Papua juga duduk, karena kita sudah punya parlemen. Parlemen itu salah satu lembaga negara, lembaga dari sebuah negara yang akan berdiri itu, atau pemerintahan, antara lain itu lembaga negara itu parlemen. Jadi Papua sudah punya parlemen. Harusnya waktu itu parlemen juga ikut dalam perundingan New York. Tapi orang anggap kita orang manusia yang baru keluar dari lubang batu. Jadi orang tidak hargai kita suara. Kita orang macam budak saja yang ditentukan oleh 3 negara, Amerika, Indonesia, Belanda, dan PBB sebagai wasit. Don tentukan saja begitu, kemudian Indonesia diam-diam bikin perjanjian dengan Amerika untuk Freeport tahun 67. Padahal PPRA nanti atau referendum tuh dibikin tahun 69. 67 orang sudah perjanjian Amerika dan Indonesia untuk Freeport. Akhirnya Amerika diam saja lihat PPRA yang tidak jujur, tidak adil. Tapi diam saja lihat orang Papua diculik, dibunuh, diperkosa. Diam saja. Dan mereka yang duduk dalam anggota PPRA, karena waktu itu saya punya bapak sebagai wakil Bupati Jayapura, dan beliau terlibat di panitia panitia pemilihan anggota Dewan Musyawarah PBB, Dewan Musyawarah PPRA. Jadi beliau cerita sama saya setelah pulang ke rumah, cerita apa yang mereka lakukan di kantor bupati waktu itu di APO. Itu bukan rakyat yang pilih wakil-wakil, itu dari Satuan Kopassus yang mengawasi dan menentukan siapa yang boleh duduk dalam anggota Dewan Musyawarah PPRA. Nah, mereka tentukan habis, terus mereka diasramakan di Dok 7. Dok 7 dulu STM yang Kota Raja ini dulu sekolahnya di Dok 5, dia punya asrama di Dok 7. Anggota DMP itu di sana. Jadi mereka diasramakan di Dok 7 dan tiap hari didoktrin, berani pilih Papua Merdeka akan dibunuh. Jadi mereka dipaksa untuk harus pilih bergabung dengan NKRI.
Kemudian tiap malam mereka dibawa ke bar-bar yang ada di Jayapura, mereka dansa-dansa. Dulu ada bar Paradiso di pelabuhan kapal situ. Kemudian mereka dikasih radio transistor, mungkin dikasih uang. Jadi mereka perhatikan, tiap hari mereka diawasi oleh intelijen di asrama. Kalau ada yang bicara kelihatan mau tidak mendukung Indonesia, itu langsung diganti. Kadang-kadang diganti, dia tidak pernah pulang ke rumah sampai hari ini. Itu yang terjadi. Jadi sudah terlihat bahwa kita orang selama ini dianggap sebagai budak yang tidak punya suara. Sekarang ini kita orang sudah sekolah, sudah sadar, kita orang punya hak untuk bersuara. Jadi, ya bikin perundingan internasional supaya orang Papua juga berhak bicara tentang nasibnya atau masa depannya. Jadi teman-teman, kalau kita orang takut berbicara, takut bersuara, karena takut masuk penjara, tidak akan pernah kita orang bisa merdeka. Kita orang harus berani. Sekalipun masuk penjara, itu bagian dari perjuangan secara damai. Nah, jadi teman-teman, ada dua pilihan dalam perjuangan. Kalau yang mau masuk militer, bergabung dengan orang tua di akar pohon, di hutan. Yang mau berjuang dengan damai, kita orang ada dalam kota, tetap dengan damai. Tidak boleh dengan kekerasan. Jadi saya himbau teman-teman, kalau ada yang mungkin bawa alat tajam atau punya senjata yang berbahaya, tolong itu disingkirkan, jangan dibawa lagi. Karena kita berjuang dengan damai, tidak punya niat pukul orang, bunuh orang, tidak ada. Kita orang hanya berteriak, bersuara, tetap tuntut kita punya hak dengan damai. Jadi tidak ada pikiran membunuh atau apa. Jadi tolong kalau ada yang bawa senjata tajam, sudah amankan, jangan lagi bawa, gabung di sini. Sebab jangan sampai nanti ada yang lihat, aduh teman-teman dapat susah. Itu ditangkap karena 1-2 orang ini mengawal di jalan supaya kita tiba dengan damai di tempat tujuan aspirasi. Sampaikan aspirasi dengan damai, sudah selesai, Bapak Polisi bantu kami transportasi pulang supaya tidak ada kerusuhan. Kalau di Jawa boleh demo dengan damai, di Papua juga boleh. Begitu. Jadi kita harap Bapak silakan gabung dengan orang tua di gunung, di hutan.